Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Putri Puspita. Kali ini di studio Tribun Jabar kita sudah kedatangan dari owner dan CEO Emeralda Resort. Halo, Oke. selamat pagi Pak Yana. Halo, selamat pagi. Sukses, sebat, mantap, luar biasa. Oke, itu Ya, tagline dari ya, Emeralda, ya, Pak. gitu. Ya, Ya. Bapak gimana kabarnya hari ini, Pak? Baik, alhamdulillah sehat ya. Mangga. Oke, Gitu. alhamdulillah nih Tribuners. Oke. Kedatangan Pak Yana ke sini kita akan berbincang mengenai hunian terbaru ya Pak ya di Ya, ya. kawasan Bandung Kabupaten Barat. Bandung Ya, Barat betul. nih. Namanya Emeralda Resort. Nah, Ya, kita bakal bincang-bincang nih. Boleh ya. nih Pak Yana Boleh. dijelaskan dong Emeralda Resort itu sebenarnya apa? Mungkin banyak Tribuners yang belum kenal juga. Ya, kita seperti yang kita tahu bahwa Sunrise Property di Kota Bandung itu salah satunya adalah di Bandung Barat gitu ya. Kenapa di Bandung Barat? Karena tadi udah terintegrasi dengan tol. Kemudian sudah ada stasiun WUS kereta cepat. Jadi dari Bandung Barat ke Jakarta itu cuma setengah jam saja. Kemudian mau ada jalan lingkar ke Cianjur, mau ada jalan tol, rencana tol Puncak 2 menghubungkan Bogor, Cianjur, Bandung. Nanti rencana ada tol Pasteur Lembang gitu ya. Jadi Bandung Barat itu tanahnya masih murah, kita bisa create luar biasa, tanahnya masih luas sehingga akhirnya ya kita berinvestasi atau kita membangun perumahan di Emerald Resort, yaitu adalah di daerah kawasan Bandung Barat. Mungkin kalau di sini sih tepatnya lebih ke di belakangnya Waho ya. Kalau ada pernah Waho dari Kota Mandiri sebelah, itu belakangnya. Kalau Kota Mandiri sebelah mungkin mengusung ke Kemandirian, Kota Mandiri yang terintegrasi yang one stop living. Nah, kalau mau yang agak sejuk, alami, bebas nyamuk, view Bandung Barat yang tumpah banget, infinity banget, ya itu belinya ke kita aja gitu kan, kayak gitu ya. Oke. The next Dago Resort lah kalau di Kota Bandung. Ya, Oke. tapi adanya di Bandung Barat gitu. Berarti Emeralda Resort ini sudah punya berapa banyak kawasan hunian nih Pak yang dipersiapkan? Yang dipersiapkan itu sekitar 1.250 atau tahap pertama ini 27 hektar. Kedepannya kita akan perluasan 300 hektar gitu. Bahkan rencananya kita inginnya sih ada sekolah Al-Azhar di situ ya, kayak gitu ke depannya. Nah, yang sudah terjual itu sekitar 400-an unit gitu ya. Dan memang tantangannya banyak gitu ya. Tantangannya karena kita membangun sebuah kawasan baru di perbukitan yang perlu cat and fill yang luar biasa, perlu perjalanan yang luar biasa. Tapi alhamdulillah sudah kita atasi pelan-pelan, sudah kita berjalan lagi. Sekarang pun lagi ada pembangunan, sekarang pun lagi banyak mungkin kayak kontraktor yang datang, calon partner atau investor yang akan datang, sehingga akhirnya ke depan ya mohon doanya kita bisa perluasan sampai 300 hektar ke belakang, dan akhirnya kita membangun sebuah sekolahan Al-Azhar, ada clubhouse, ada SPKLU, ada jogging track dan sebagainya. Memang kami pemain baru tapi kita berusaha untuk membuktikan bahwa ini akan jadi dan ini akan jadi luar biasa. Tentunya sebagai pemain baru pasti banyak tantangannya, tapi kita tidak akan surut, bahkan kita mau jadi the next developer yang cukup besar lah di Bandung atau di Indonesia ke depannya. Itu visi kita ke depannya, kayak gitu. Menarik ya Pak, karena Emeralda Resort ini berarti akan menampilkan kawasan hunian yang seperti Dago gitu ya, kawasan dingin, view-nya alam. Betul. Kawasannya mungkin akan seperti Dago Resort, tapi kita lebih affordable ya. Kita nggak bisa bikin harga rumah 3 miliar atau 6 miliar ada di daerah pinggiran gitu ya. Ya tentunya kita nge-attract-nya itu harus dengan harga rumah yang mungkin masih di 500 jutaan, 1 miliaran gitu ya. Baru nanti kalau sudah jadi kawasannya, kita lagi fokus menjadikan dulu satu klaster dulu, ini namanya Kingston Park. Udah gitu nanti kita perluasan perluasan langsung 300 hektar ya, mungkin harganya udah, kalau udah terintegrasi harganya udah bisa 3 sampai dengan 6 miliaran ke atas ke depannya. Kayak gitu. Tapi kan untuk memulai menjadikan magnet itu nggak bisa kita langsung jualan harga tertinggi ya. Kayak gitu. Apalagi di daerah yang cukup pinggiran lah bagi kami gitu kan. Kayak gitu ya. Tapi meskipun pinggiran tadi lokasinya nggak jauh dari pintu tol ini ya. Padalarang. Ya, kami 15 menit dari pintu tol Padalarang dan stasiun WUS kereta cepat gitu ya. Kemudian 5 menit dari IKEA, dari Waho, dan dari one stop living atau ruko-ruko kuliner, perbelanjaan, sekolah dan sebagainya. Dan ya ke depan nanti ada tol Puncak 2 ya ke Bogor, paling mungkin cuma 40 menit gitu ya. Atau sejaman. Ke Jakarta naik bus cuma setengah jam. Jadi ya bagi siapapun mau Bandung, Cimahi, Jakarta, Jabodetabek ya ke Bandung, ya kalau memilih hunian atau investasi bisa ke salah satunya, mungkin alternatifnya ke tempat kami yang berada di kawasan perbukitan yang ada di atas, sehingga bisa kelihatan view-nya gitu, dan lebih sejuk, lebih alami. Itu aja sih, kayak gitu. Oh, tadi kan sudah ada 400 huni yang sudah dihuni apa ya? 400 yang sudah terjual, sekarang lagi pembangunan ya. Nah, untuk klaster itu ada tema-tema yang berbeda nggak Pak? Tapi tetap nggak ada tema tertentu sih. Kami mengusung
kayak bebatuan safir gitu ya, bebatuan safir, ada Kingston Park, ada Janet Park, ada Beryl Park gitu kan. Kemudian ya Emerald Day sendiri kan batu hijau yang berkilauan. Ya kami mengusung bahwa nanti kedepannya ini akan dibangun cukup alami, cukup sejuk, banyak pepohonan, banyak landscape. Ya itu kita akan terus berupaya untuk menjadikan kawasan ini kawasan yang alternatif yang the best berkualitas di Bandung kayak gitu ya. Itu sih kayak Nah, gitu. ini juga Pak, properti itu lagi rame banget nih. Kayaknya Ya ya. orang ini ya gampang banget beli rumah ya. Ya 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 Hebatnya ya. orang-orang Ya ya Indonesia ya. ternyata ya. Ya Nah, ya. kalau di Emeralda sendiri, Ya. ini seperti apa Pak melihat perkembangan properti saat ini? Seperti gini, kalau di Singapura itu kan contohnya gini, Singapura itu adalah negara kapital ya, negara finansial. Pilihan investasi itu sedikit. Pilihan investasi itu ya kalau nggak saham, kripto gitu ya, saham, kripto, asuransi mungkin dan lain sebagainya gitu. Kalau di Indonesia berhubung tanahnya masih luas, orang itu mikir bahwa investasi yang terbaik itu sebelum membeli kripto, membeli saham itu suka nggak suka mau nggak mau adalah harus beli tanah gitu ya. Ya selain ada emas juga dan lain sebagainya. Tanah, properti, investasi, rumah, ruko gitu ya. Karena apa? Properti itu istilahnya itu apa namanya investasi yang kita apa namanya kita investasikan kemudian kita biarkan aja lupa. Karena tanah itu semakin dijemur gitu ya. Semakin dijemur, semakin digoreng itu semakin harganya naik tinggi. Contohnya Emeralda tuh tahun 2021 2022 itu banyak pembeli-pembeli itu harganya tuh mulai dari 300 jutaan saja. Oke. Gitu ya. Tapi sekarang kita bisa berhasil menjual harga Emeralda Resort itu di atas 900 jutaan. Tahun depan rencana kami menjual Emeralda itu sekitar 1,7 miliaran gitu ya. Sehingga akhirnya apa namanya ya investasi yang masih sangat cukup seksi bagi Anda yang punya uang lebih, punya uang banyak sebelum Anda beli ke saham, ke kripto, ke yang lainnya yang itu agak high risk high return, ya lebih baik beli yang cukup aman, ada tanahnya, nanti kedepannya ada surat-suratnya gitu ya. Kedepannya akan dibangun, ya udah beli properti saja, lupakan setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun, nanti boom tiba-tiba naik bisa berkali lipat compounding itu. Jadi naik bisa bisa 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin 10 kali lipat gitu kalau di properti gitu. Itu sih yang membuat properti itu seksi ya. Kalau kawasannya sudah ramai, sudah ini akhirnya properti itu mudah sekali untuk diperjualbelikan, kemudian disewakan dan akhirnya ya apa kan mungkin dijadikan villa gitu, disewakan harian ke Airbnb, ke Red Doors gitu segala macam ya. Sehingga akhirnya ya cukup mudah lah. Jadi properti itu bisa untuk disewakan dan untuk bisa dijual kembali dapat capital gain yang cukup lumayan daripada Anda uangnya ditaruh di bank atau ditaruh di mana saja, lebih baik ke properti tiba-tiba harganya nanti meroket tinggi sekali sih. Seperti itu kalau properti. Berarti untuk Ya. para biasanya milenial ya yang cari-cari rumah Ya, bisa ya. cobain ya ke Emerald karena harganya terus-terusan naik ya Iya Pak ya. terus-terusan naik kayak gitu. Ya saran sih apa Indonesia itu masih masih pingin menikmati halaman luas gitu ya, kebun yang luas gitu, kealamian, kesejukan gitu ya. Mungkin kalau di kota besar metropolitan itu karena ingin dekat dengan pusat pekerjaan dan pusat ekonomi itu ya nggak masalah, cuman hanya tidur saja gitu ya. Tapi kalau di daerah itu ya pinginnya tuh beli rumah itu ya minimal ada garasinya, ada carportnya, ada halamannya, ada apa ya, ketika apa namanya ketika membuka pintu rumah itu tiba-tiba ada udara di situ gitu. Iya, betul Nah, betul. kalau di pergedungan kan agak sumpek gitu ya dan Iya. agak menjenuhkan gitu ya. Kalau di daerah itu ya orang itu masih kepingin kalau keluar rumah itu masih bisa menghirup udara yang segar. Ya ya saran milenial nggak ada salahnya selain Anda sekarang berpikirnya ngontrak, rental, apartemen, ya kenapa tidak beli rumah yang cukup affordable. Nanti kalau seiring berjalannya apa namanya kenaikan penghasilan Anda dan ekonomi Anda dan keluarga Anda atau istri Anda, rumah tangga Anda, ya kedepannya bisa beli rumah yang lebih besar lagi. Tapi untuk awalan ya bisa beli rumah mungkin di bawah 1 miliaran dulu sih. Dan nanti kalau dijual lagi bisa 2 miliaran kan kan gak rugi gitu Iya, kan betul, kayak gitu. betul. Ya ya kayak Nah, gitu. berarti memang dari Emeralda Resort di apa ya Pak ya, sudah dipikirkan nih ini untuk tren generasi masa kini yang pengen Ya. memiliki hunian, berarti memang mereka tuh kebutuhannya apa itu dipikirkan secara matang ya Ya, Pak ya. ya dipikirkan. Jadi kalau aduh saya mah nggak ingin dihuni cuma buat investasi aja, Iya. bisa beli tanah kaflingnya saja dulu gitu ya. Oh saya mau beli yang cukup kecil ada ya, kami juga ada yang luas tanah 60 tipe 60 di 700 jutaan.
Tapi kalau kami agak pingin yang cukup affordable, harganya nggak terlalu mahal, tapi huniannya cukup luas, 2,5 lantai, 3 kamar tidur, dua kamar mandi, keluarga muda, atau hanya untuk investasi. Ya kami juga ada yang 900 jutaan di Kingston Park di depan yang view-nya memang tumpah banget sih, luar biasa banget itu. Kayaknya kami salah satu the best view di Bandung Barat sih kita, kayak Oke. gitu Jadi kami. kalau malam lighting semua terlihat Oh ya ya Pak? lighting, terus kalau kalau siang itu sunset kelihatan, kemudian kami kayak cincin dikelilingi perbukitan gitu ya, perumahannya dikelilingi perbukitan dan kelihatan rel kereta cepat gitu ya, kelihatan Waho, kelihatan IKEA gitu, kelihatan Kota Mandiri yang di sebelah kami itu sungguh sangat pemandangannya sih memang sungguh sangat spektakuler menakjubkan kalau kita bilang boleh agak bluffing dikit Ya. ya kayak gitu ya. Cukup luar biasa sih dan itu di tempat lain kayaknya sih belum ada ya. Lebih dekat ke tol, lebih dekat ke stasiun kereta cepat tapi cuman 15 menit dan bisa dapat view juga. Itu yang mungkin kami kelebihannya sih kayak gitu ya. Jadi keunggulannya cukup banyak ya Tribuners Ya ya. ya. Bisa menjadi pilihan juga nih buat para generasi milenial yang sedang cari rumah atau bahkan Gen Z ya. Sekarang udah Ya banyak ya. nggak sih Pak Gen Z yang Gen Z betah? mulai tapi milenial lebih banyak sih. 80% pembeli kami itu di usia 35 tahunan ke atas yang kebanyakan cash atau cash bertahap dengan DP yang cukup besar gitu ya. Oh, oke. Ya 80%-nya. Justru jarang ada yang KPR di kami tapi walaupun ada yang mau KPR silakan kami tampung juga tapi kebanyakan 80% pembeli kami cash atau cash bertahap sih kayak Oh, gitu. oke. Ya itu yang kami sedang build ya. Ya. Kayak gitu. Ya. Nah, Pak sekarang kan perumahan sekarang tuh banyak mengusung konsep kayak smart home. Nah, kalau di Emerald sendiri seperti apa, Pak? Kami masih agak konvensional memang kami ya belum terlalu belum takutnya terlalu banyak aksesoris akhirnya kita kita tidak fokus ke tagline utama kami yang mengusung tema kealamian gitu, landscape, kesejukan, view, suara jangkrik, suara malam yang sungguh sangat hening gitu ya. Bisa dibilang perumahan kami cocok bagi ekstrovert atau bagi introvert. Kalau bagi introvert ya enak banget jadi cuman healing, mager, ya udah gitu rebahan, enak udah nggak usah kemana-mana gitu kan. Tapi ya kami tetap fokus kepada tagline utama kami mengusung tema yang alami, resort, landscape yang taman yang nantinya akan dibangun dengan sangat luar biasa. Jadi nggak terlalu banyak aksesoris sih dengan aksesoris yang sudah disediakan sama Tuhan aja itu menurut kami sudah cukup luar biasa sih. Kedepannya mungkin next kalau yang harga 3 miliar atau 5 miliaran mungkin bisa ditambah aksesoris yang cukup banyak lah kayak gitu. Tapi tentunya di setiap gate kami sudah ada CCTV nantinya gitu kan. Kemudian one gate system ada security-nya, ada jogging track, ada SPKLU, ya itu sih ada di setiap nanti cluster ya kayak gitu. Kita ada hampir 8 cluster ya nantinya. Hampir 30 hektar tahap pertama ya kayak gitu. Nah, Ya. ini Tribuners selain ngomongin Ya. tentang properti, Pak Ya. Yana ini juga membangun usaha dari nol ya Pak ya. Oh ya ya Ini ya. ada cerita menarik juga nih yang bisa menginspirasi kita. Ya. Boleh dong ceritain Pak Yana, ini gimana perjalanan hingga Ya, menjadi ya. CEO Emerald Resort ini? Alhamdulillah saya itu dari keluarga yang menengah ke bawah justru ya, menengah ke bawah. Jadi ibu saya pembantu rumah tangga biasa, lulusan SMP mungkin ya. Kemudian ayah saya cuma lulusan SD ya, mungkin nggak lulus juga, kuli bangunan. Mereka kemudian bercerai pula, udah madesu gitu, udah madesu. Tapi mungkin dari kakek itu adalah seorang yang cukup terpelajar dan senang menyuruh untuk mungkin anak cucunya itu untuk terus belajar dan sebagainya. Akhirnya mungkin nurun ke saya yang senang belajar gitu, senang belajar hal baru, senang ini. Jadi sehingga akhirnya dari SD sampai SMA itu selalu dapat ranking yang cukup lumayan ya. Pernah jadi juara umum, ranking 1. Kemudian SMP SMA itu sering ke perpustakaan, sering baca-baca atau apa. Nah, mungkin itu yang membedakan saya dengan teman seangkatan yang lain. Teman seangkatan lainnya cuman biasa-biasa saja, hanya melihat dari keadaan sekitar, situasi dan kondisi yang ada. Nah, mungkin saya agak menggali lagi di buku-buku. Antusias belajar ini pun kita akan ngambil workshop seminggu sekali ya, bisa workshopnya di Jabodetabek, bahkan kita pernah belajar di Stanford University ya 2 kali ya, Stanford Amerika ya 2 kali, ketemu dengan Pak Gita Wiryawan dosennya, profesor di Stanford walaupun beliau lulusan Harvard dulunya. Kemudian kemarin kita belajar juga ke Toyota di Jepang gitu ya. Minggu depan kita mau belajar juga makan malam bersama Pak Tom Lembong, Rocky Gerung sama Guru Gembul dan Pak Gita Wiryawan juga Mayudi Ayunda. Jadi keantusiasan belajar itu dikombinasikan dengan mungkin salah satunya ya kami
cukup berani untuk masuk industri baru, yaitu industri properti saat itu sih. Akhirnya ya banyak disruption, akhirnya banyak tantangan-tantangan yang bisa kita hadapi, dan kemudian dikombin dengan hasil pembelajaran kita yang tiap bulan atau tiap minggu, akhirnya ya jadilah kita cukup berkembang lah, cukup growth di sini. Walaupun jujur aja kami juga masih banyak kekurangan, kesalahan, kelemahan, tapi ya kita tiap hari itu kaizen, perbaiki terus menerus ya setiap saat, seperti itu sih. Nah, ini Kayak gitu. berkat baca buku ya Tribuners Ya. ya, harus perlu dicatat nih teman-teman, Ya, ya, harus ya, rajin ya. baca buku juga Ya, nih, ya, Pak. ya. Nah, berarti ini Pak kan kalau tadi sempat ngobrol juga nih kita di belakang, Bapak lulusan komunikasi ya Pak Saya ya? komunikasi ya, dari Nah, ini Universitas Swasta di Bandung ya. itu gimana Pak dari komunikasi akhirnya bisa sukses di dunia properti seperti apa? Boleh dong kasih bocoran Ya, juga ya, nih. ya. Gini, kita itu tergantung mimpi kita ya. Kita itu tergantung visi kita. Dulu saya ditanya sama teman, Yan, kenapa kamu masuk komunikasi? Padahal komunikasi itu isinya cuma belasan orang gitu kan, kayak gitu. Saya cuma ngomong saya dengan skill komunikasi. Saya juga dulu 5 tahun tuh bekerja sebagai operator telepon taksi waktu itu ya, taksi di Kota Bandung. Kan berarti skill komunikasi saya cukup lumayan lah ya. Nah, akhirnya saya mau meneruskan ke jenjang kuliah ya skillnya komunikasi lagi. Jadi nggak dari nol lagi gitu ya. Dan waktu itu saya bilang ke teman saya, dengan skill komunikasi saya ingin mendapatkan proyek-proyek yang besar. Jadi visinya kan kenapa kita kuliah komunikasi, karena kita ingin mendapatkan proyek besar suatu hari nanti gitu ya. Nah, kalau teman saya ditanya, "Hey, kenapa kamu masuk administrasi bisnis atau akuntansi waktu itu?" Karena dia bilang setiap perusahaan itu membutuhkan pasti administrasi bisnis atau akuntansi gitu ya. Nah, dari situ aja udah kebayang bahwa dia itu mungkin mohon maaf selamanya mungkin akan menjadi seorang karyawan gitu atau staff gitu. Dan memang terbukti 20 tahun kemudian atau beberapa tahun kemudian masih berkecimpung di dunia pekerjaan gitu ya, pekerjaan atau eksekutif. Nah, kalau saya karena visinya beda tadi, ya yang datang kepada sayanya ya opportunity semua, dan akhirnya dengan skill komunikasi kita mendapatkan proyek-proyek yang besar. Jadi pertama itu walaupun kita serang antusias belajar, pertama itu mimpi kita besar, tapi ya visi kita itu harus jelas. Jangan sampai ini bahwa saya mau dapat dengan visi saya mendapatkan proyek besar gitu. Akhirnya terjadi gitu. Jadi antusias belajar plus visi, akhirnya ya bisa jadi kalau kita tekun, sabar, fokus, tekun, akhirnya bisa jadi sukses sih. Itu yang mungkin yang mengiringi langkah kita. Alhamdulillah bisa jadi seperti ini sih. Kayak Itu gitu. udah berapa tahun tuh Pak di dunia properti? Total sih sekitar hampir 12 tahun ya. Tapi fokusnya banget 10 tahunan lah ya. Sampai bangun perusahaan ini 10 tahun. Di agent dulu tuh 1,5 tahun di sales ya. Kemudian lanjut jadi developer properti 10 tahun sih. Tapi ya karena kita pemain baru dari nol, banyak kadang banyak bluffingnya, ya akhirnya ya kita juga banyak tantangannya yang kita sekarang tuh lagi perbaikan terus menerus sih di dalam internal diri kita sendiri ya, kayak gitu. Ya. Nah, ini Pak dalam dunia properti apalagi tadi dimulai dari nol ya, pasti pas memulai itu susah ya, orang percayanya tuh susah kan, ini properti apa, mungkin namanya belum dikenal atau ini baru kok propertinya. Sempat ini nggak sih Pak, tantangannya seperti apa nih membuat publik tuh percaya gitu akan properti yang Bapak buat? Ya pasti kalau sebagai pemain baru ya, apalagi portofolionya mungkin belum terlalu banyak, pasti orang tuh akan terasa aneh kalau semua orang itu langsung percaya. Kata Jack Ma, saya sangat akan aneh gitu ketika kita baru memulai, semua orang tuh tiba-tiba percaya gitu. Nah, pasti ketika kita baru memulai itu ya 90% pasti orang tidak akan percaya gitu. Cuman ya sedikit demi sedikit kita harus membuktikan, walaupun di tengah perjalanan banyak tantangan, banyak rintangan, kita harus terus buktikan bahwa kita bisa, kita mampu membangun ini semua, kita pasti jadi, kita sedikit demi sedikit ya kita harus sabar, fokus, tekun itu sih, dan antusias belajar, dan terbukti action di lapangan. Walaupun ya tantangannya sungguh sangat besar. Ya saya termasuk yang menurut saya ya kuranglah dukungan terhadap kami sebetulnya. Kami hanya fokus kepada diri kami sendiri. Kami alhamdulillah per saat ini tidak punya hutang bank dan belum punya hutang investor gitu ya. Kami mengusung 4 tahunan ini kemandirian gitu ya. Dan itu tentunya tidak mudah. Uang tuh yang masuk kadang besar, kadang kecil, itu tergantung kita mengolahnya. Tapi ya mudah-mudahan ini ada info banyak kontraktor yang mau masuk kepada kita gitu ya. Kita udah jadi cukup brand spark di Bandung Barat, ada calon partner besar mau masuk kepada kita gitu. Ya kita saling mendoakan aja gitu kan, mudah-mudahan ini jadi, dan akhirnya kami berkeyakinan kalau sampai fundamental ini kami perbaiki semua dan sebagainya,
ya insya Allah sih kita terbang. Kita mungkin omset bisa sampai 1 triliun per tahun ya, dengan bersanding dengan grup 10 besar di Indonesia gitu. Karena kami ya kita cukup lurus, kita cukup nggak aneh-aneh, nggak neko-neko, nggak macam-macam, nggak nama kami juga dari dulu masih, kalau proyeknya namanya Emeralda, kalau grupnya namanya Yanpro, kita nggak pernah ganti-ganti, kita nggak ada niat nipu, menjolimi orang, kita niatnya ingin memberikan bukti dan menjadikan ini semua, dan akhirnya kita ingin membuktikan. Tapi kan dalam rangka membuktikan ini pasti banyak tantangan dan rintangan, dan tadi banyak orang yang speechless, banyak orang yang tidak percaya atau apa ya. Justru aneh kalau ketika baru memulai orang tiba-tiba percaya semuanya, itu aneh. Nah, tugas kami adalah sekuat tenaga gimana caranya mengembalikan atau apa namanya membuat publik itu percaya sama kita. Dan akhirnya kalau terbukti fundamental kuat, pembangunan luar biasa, nanti kedepannya masif segala macam, kami berkeyakinan bisa loncat 1 triliun per tahun dan mungkin bisa bangun ya 1.000 unit per tahun mungkin rumah kayak gitu harusnya. Dan kami punya kepercayaan diri karena apa? Karena kami masih muda. Kayak gitu. Kami masih muda, masih di bawah 40 tahun gitu. Masih muda, sedangkan mohon izin kayak yang di Jakarta itu yang bangun reklamasi, terus yang bangun itu ada yang mohon izin ya, atau yang propertinya cukup mangkrak di Cikarang kalau nggak salah, itu kan mohon izin angkatan pertamanya udah pada berusia, ada yang udah meninggal juga, ada yang berusia 90 tahun, hampir 100 tahun, ada yang 80 tahun. Nah, kami punya kepercayaan diri, kami masih usianya masih sepertiganya mereka gitu. Kami tinggal membuktikan, memberikan solusi kepada rintangan dan tantangan kami. Insya Allah kita terbang sih ke depannya. Kita semua grup kita bisa terbang, dan ya tentunya kami pingin masyarakat itu bahagia ke depannya, bisa beli rumah perumahan kami, bisa menikmati dengan strategi kami, dengan visi kami, dan akhirnya ya kita berkembang bersama-sama sih, satu Indonesia ini atau paling kecil ini di Kota Bandung Raya ini sih, kayak gitu sih, kayak gitu ya. Jadi 10 tahun di dunia properti udah ini ya, hatam kayaknya Bapak. Ya, ya. Pak, 10 tahun kan dunia properti tuh kayaknya naik turun, apalagi kalau sekarang tuh kayak orang-orang indis ekonomi, kita beli rumah itu gimana nih Pak di dunia properti? 10 tahun itu luar biasa ya. Saya menghadapi mungkin tapi belum masuk dunia properti, tapi cukup merasakan krisis global tahun 2008 ya, subprime mortgage kalau nggak salah ya. Kemudian tiba-tiba properti booming gitu ya di 2010-an ya, 2011, 2012, 2013. Kemudian tiba-tiba menghadapi demo 212 gitu ya. Itu tiba-tiba waktu itu mungkin properti syariah booming gitu ya, saya belum booming gitu ya. Kemudian tiba-tiba menghadapi pandemi gitu ya, tiba-tiba ekonomi agak resesi gitu ya. Kemudian tahun pemilu, semua orang mengatakan ikat pinggang gitu ya. Udah tahun pemilu ada lagi efisiensi gitu ya. Bahkan Pak KDM tidak memperbolehkan studi tour gitu ya. Sekarang menghadapi lagi kerusuhan. Ya kalau jadi saya sebagai anak muda menghadapi gelombang surut ekonomi, politik, hankam Indonesia, cukup agak getar-getir juga gitu ya. Tapi ya kita harus fokus bahwa kita bisa dan sebagainya. Saya merasakan 3 bulan ini memang Indonesia tidak baik-baik saja ya. Daya beli menurun segala macam. Tapi yuk yang punya uang lebih atau apa, yuk kita keluarkan. Kalau Anda takut beli high return seperti saham, kripto atau ke yang lain, masih ada yang aman kok, emas, properti. Itu membuat kita bisa bertumbuh luar biasa, bisa kemudian industri turunannya, industri kayu, industri logam, industri kaca, paving block, genteng, itu bisa berjalan dengan sangat luar biasa gitu. Ya properti ini kayak sedikit ya properti, tapi properti ini membawa gerbong industri turunan yang luar biasa ya, seperti tadi keramik, keran air, aluminium, genteng, kaca, kayu, ubin, tembok, batu bata, semuanya itu ikut sama kita. Jadi ya walaupun kita di masa sekarang lagi kerusuhan, lagi ekonomi, lagi gonjang-ganjing, tapi yuk kita, kalau saya baca tagline di media sosial tuh, yuk kita jajan gitu. Tapi jangan hanya jajan cireng atau jajan bala-bala, yuk kita jajan properti juga. Biar turunannya itu ikut tumbuh, berkembang, akhirnya Indonesia jadi sebuah negara yang berkembang, jadi negara maju ke depannya. Itu aja sih harapan saya sih ke depannya gitu. Kayak gitu. Oke, ini keren banget ya Tribuners, dari ngomongin properti terus jadi ngomongin negara nih Pak. Ya. Ya karena berpengaruh. Berpengaruh ya. Nah, berarti kalau kemarin ada Trump efek itu ekspor properti bahan-bahannya pasti terpengaruh ya. Mungkin ada kenaikan. Terus kemudian pasti daya beli juga ikut terdistract gitu ya. Terdistract, ada Trump mengenai tarif. Kemudian Pak Prabowo membicarakan efisiensi gitu ya. Kita harus mengetatkan ikat pinggang. Kemudian Pak KDM
tidak memperbolehkan studi tour, itu semuanya berefek ke narasi dan psikologi masyarakat. Sehingga akhirnya, ah pemimpin kita aja pada ngerem, kita baiknya ngerem. Nah, saran sih ngerem boleh, tapi jangan terlalu ngerem-ngerem gitu. Yuk kita jajan, yuk kita bangkitkan industri kita, yuk kita bangkitkan kemandirian kita gitu ya. Jangan mau apa namanya itu intinya jangan sampai seperti pandemi lah, kita nggak bisa ngapa-ngapain banget kan. Ya. Bahkan keluar rumah pun nggak ngapa-ngapain. Sebetulnya hari ini tuh jauh lebih baik dibanding pandemi. Kalau hari ini tuh walaupun ada kerusuhan atau apaan, kerusuhan di depan DPRD saja. Sedangkan saya lihat di Dago, di Gasibu masih tetap ramai orang lalu lalang gitu ya. Kalau pandemi udah ekonomi nggak boleh, ekonomi lagi hancur lebur, ditambah orang tidak boleh keluar. Ya. Kalau sekarang itu orang boleh keluar, cuman ini narasi-narasi psikologinya itu yang semuanya itu terlalu efisiensi menurut saya. Sehingga akhirnya yuk kita bangkitkan ekonomi Indonesia, semuanya untuk jajan lagi, beli lagi. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kita sendirilah yang bisa membangkitkan ekonomi kita sendiri gitu ya. Jangan sampai terlalu nge-push demo-demo, pembakaran, penyerangan, perusuhan, penjarahan, akhirnya orang pada takut, pada diam di rumah, dan akhirnya ekonomi nggak jalan. Nah, itu saya nggak setuju gitu, kayak gitu. Kita udahlah, saya yakin sekarang itu udah jauh lebih baik, jauh lebih aman. Pernyataan Pak Prabowo udah apa namanya tuh, udah membuat kita cukup menurunkan tensi. Tinggal kita kita normal lagi, beraktivitas kembali, dan insya Allah ekonomi akan jalan kembali. Yuk kita keluar kembali, kita bangun lagi Indonesia lah, kayak gitu. Salah satunya beli properti, tentunya kayak gitu ya. Kalau lihat properti Pak, sekarang tuh kan kayak banyak banget ya developer yang properti, oh makin banyak nih perumahan, makin banyak. Apakah Ya. memang permintaan pasar untuk rumah tuh memang ini ya tinggi banget atau seperti apa sih? Intinya kalau permintaan perumahan itu selalu banyak, selalu ada gitu ya. Bukan banyak, selalu ada. Tapi ya tinggal diimbangi developernya sendiri ini fundamentalnya kuat nggak gitu ya. Kalau properti yang udah besar, naga-naga itu pasti kuat lah ya. Dia udah banyak dana dari sana sini, udah banyak land banking, udah banyak ini. Nah, properti baru seperti kami itu ya harus cari cara kreatif penjualannya tetap baik, harus mengetatkan ikat pinggang, harus fundamental bisnis operation promotionnya harus tetap jalan, dan pembangunan kedepannya harus masif luar biasa. Itu yang kami sedang kerjakan saat ini gitu ya. Jadi kayak diam-diam, tapi kita tuh lagi kerja keras supaya ini tuh berjalan sesuai dengan rule-nya, sesuai rodanya berputar dengan luar biasa, dan akhirnya ekonomi akan bangkit lagi, akan luar biasa lagi gitu. Jadi ya saran untuk landed house ya, rumah tapak itu permintaannya masih ada, walaupun nggak setinggi mungkin pas 2020 ke bawah gitu ya. Nah, mungkin yang agak slowly itu memang apartemen. Apartemen itu karena mungkin udah bubble, terlalu banyak unitnya, baik itu yang di Jatinangor atau yang di Jabodetabek, itu memang agak cukup bubble, oversupply, akhirnya demand-nya kurang. Kalau rumah tapak masih seimbang lah, demand-nya masih ada, supply-nya juga masih ada gitu. Jadi jangan takut untuk jangan takut untuk beli properti rumah tapak. Jelas unitnya, ada sertifikatnya, nanti ada IMB-nya, ada PBG-nya. Akhirnya nantinya bergerak naik, mau dijual lagi boleh, mau nantinya dihuni untuk hunian pribadi atau keluarga juga, itu lebih luar biasa lagi, kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Ini seru banget ya Tribuners, Ya. nggak nyangka udah ngobrol sampai 30 menit nih Oh sama ya Pak ya. Yana. Ya ya Ini ya. banyak banget ada informasi yang bermanfaat nih buat kita Ya, semua. makanya. Boleh nih Pak Yana kasih closing statement nih buat para Tribuners yang nonton, Ya. ajarkan untuk misalnya cara melihat Emeralda Property bisa kemana, apakah ada di media sosial atau seperti apa? Oke. Kalau yang ingin kalau yang ingin Anda melihat Emerald dari short gitu ya, survei gitu ya, itu dekat tol Padalarang atau dekat stasiun Wus, Anda bisa hubungi IG official kami gitu ya, atau nanti mungkin kalau boleh di-share nanti nomor handphone tim marketing and sales kami, monggo gitu ya, atau mangga. Nanti tinggal survei aja. Kantor kami di Jalan Pahlawan sebelah LP3I ya, sebelah kampus. Kemudian kalau properti kami di belakang Waho ya, tinggal nanti kita bisa jemput Anda di depan IKEA gitu ya, dan insya Allah kita akan layani Anda sepenuh hati. Jangan terpengaruh isu demo, kerusuhan, penjarahan. Intinya Indonesia aman, baik-baik saja.
waktunya kita sekarang membeli, waktunya kita jajan, dan akhirnya kita bangkitkan ekonomi Indonesia lagi. Salah satunya dengan membeli properti, propertinya di daerah Bandung Barat, yaitu The Emeralda Resort. Hatur nuhun, sukses hebat mantap, luar biasa. Terima kasih. Baik, Kayak Pak gitu. Yana, terima kasih Ya, atas makasih, kunjungannya ke Sese. studio Ya. Tribun Jabar. Ya, mangga. Oke, Tribuners, semoga informasinya bermanfaat dan jangan lupa update pemberitaan kalian di tribunjabar.id, tribuncirebon.com, dan tribunpriangan.com. Saya Putri Puspita, bersama kru yang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa lagi di program yang lainnya.